Di tahun 1442 di Transilvania, seorang pangeran bernama Vlad yang dikenal sebagai Vlad the Impaler memimpin dengan damai setelah masa lalu kelamnya sebagai prajurit di Turki. Dulu sebagai seorang anak, dia diceritakan dipaksa dan dilatih menjadi tentara Turki dan melakukan kekejaman yang membuatnya ditakuti. Kini dia hanya ingin kedamaian untuk rakyatnya di Wallachia dan Transilvania. Suatu hari di sungai dekat kastilnya, seorang prajurit Romawi bernama Skelgium menemukan helm Turki yang dibuang. Vlad sebagai pangeran curiga kalau itu tanda pasukan Turki yang ingin menyerbu. Karena helm ditemukan di hilir, dia yakin itu berasal dari gunung tempat terpencil di ujung sungai. Vlad memerintahkan pasukannya bersiap untuk perang, sementara dia sendiri pergi ke gunung tersebut untuk mencari tahu rencana Turki. Dan jika memungkinkan, dia ingin melakukan negosiasi damai. Vlad membawa 2 prajurit ke gunung dan mereka masuk ke gua yang gelap yang dipenuhi oleh tulang manusia dan baju zirah tua. Tiba-tiba ada kegelapan yang mendatanginya. Ada sesuatu yang menyerap salah satu prajurit Vlad dan menariknya ke dalam bayang-bayang. Vlad dan prajurit kedua pun akhirnya lari, tapi makhluk itu mengejarnya dan menarik prajurit kedua. Vlad akhirnya berhasil menebas makhluk tersebut dengan pedang, tapi malah dilempar hingga nyaris wasted. Dia kali ini merangkak keluar gua dan mencapai sinar matahari. Makhluk tersebut ternyata berhenti dan malah mundur ke dalam kegelapan. Sementara darahnya di pedang Vlad menguap di bawah sinar matahari. Kembali ke kastil Dracula, Vlad konsultasi dengan biarawan yang bernama Lucian soal makhluk itu. Lucian menceritakan legenda vampir dan seorang pria yang memanggil iblis demi kekuatan, tapi dikutuk hidup dalam kegelapan selamanya. Vlad masih terguncang dan dia pulang ke istri tercintanya yang bernama Mirena dan putranya yang bernama Ingeras. Keluarganya menyambutnya dengan hangat, tapi Mirena melihat ada yang mengganggu suaminya di sana. Di kamar, Vlad bohong dan dia bilang itu cuma serigala yang menyerang mereka. Dia tidak mau mengungkapkan ketakutannya ke istrinya. Keesokan harinya, perayaan Paskah di kastil terhenti saat jenderal Turki yang bernama Hamzah Bey datang. Vlad menawarkan peti koin perak sebagai upeti untuk Sultan, tapi Hamzah menuduh Vlad membunuh pramuka Turki. Vlad membantah hal tersebut dan meminta Hamzah untuk mengambil upeti dan pergi. Tapi Hamzah dengan senyum liciknya bilang kalau Sultan minta 1000 anak laki-laki untuk dijadikan tentara. Rakyat di situ protes, tapi Hamzah tidak peduli. Ketika ada seorang ayah yang memohon anaknya tidak diambil, prajurit Turki mengancam untuk memotong tangannya. Vlad dengan cepat mengarahkan prajurit itu ke dinding. Tapi Hamzah mengingatkan Vlad tak punya pasukan besar untuk melawan mereka. Hamzah kali ini mengambil upeti dan juga pergi meninggalkan Vlad dalam dilema yang berat. Malam itu, Vlad menceritakan pada Ingeras bahwa dulu ayahnya menyerahkannya sebagai sandera kerajaan untuk bukti kesetiaan pada Sultan. Dan dia sebenarnya tak perlu khawatir. Janjinya pada anaknya. Meski hati Vlad cukup gelisah di sini. Bersama dengan Mirena, Vlad mengakui ratusan nyawa bisa hilang kalau dia menolak menyerahkan anak-anak itu. Mirena tahu bahwa Vlad dan Sultan Mehmed II seperti saudara saat kecil dan dia menyarankan untuk meminta balas kasihan. Keesokan harinya, Vlad menemui Sultan Mehmed II di istana Turki. Mereka minum dan mengenang masa kecil mereka, tapi suasana semakin tegang. Mehmed mengakui ayahnya kejam, tapi dia memuji Vlad yang beradaptasi dengan budaya Turki. Saat Vlad bertanya soal anak-anak, Mehmed tegas dia membutuhkan tentara. Vlad menawarkan diri sebagai gantinya, tapi Mehmed menolaknya. Dia malah minta Ingeras dibesarkan di istana Turki seperti Vlad dulu dan akan tetap dijadikan sebagai pangeran. Vlad memohon mempertimbangkan ulang, tapi Mehmed hanya menyarankan punya anak lagi. Vlad pulang dengan hati yang hancur. Di padang rumput, dia menyerahkan Ingeras pada pasukan Hamzah Bey. Mirena marah dan mengingatkan janji Vlad untuk melindungi anak mereka sebelum menikah. Penasihat Vlad bernama Kazan memperingatkan kalau menolak, perang tak akan terhindarkan. Saat prajurit Turki mendekat, Vlad menurunkan pedangnya dan menghindari konflik.
Ingeras melihat ayahnya pasrah di sini dan rela menyerahkan diri, dan dia bilang dia akan bertahan seperti ayahnya. Tapi saat Vlad memegang tangan anaknya, Hamzah mengejeknya dan mengharapkan ada perlawanan lebih. Ini menyadarkan Vlad apa yang dia korbankan. Dengan cepat, dia membisik pada Ingeras untuk lari ke Mirena dan merebut pedang Hamzah dan membunuh pasukannya sendirian. Mirena melindungi Ingeras, sementara Vlad menghabisi prajurit Turki dengan keterampilan skill pedangnya sebagai impaler. Kazan memarahi Vlad, tapi dia dengan tegas, anak tidak boleh dikorbankan demi negara. Vlad memerintahkan keluarganya dilindungi di kastil, sementara dia kembali ke gunung dan mencari kekuatan untuk melawan pasukan Turki. Di goa gelap tersebut, ada sosok vampir yang menyambut Vlad. Dia kagum dia berani kembali meski tahu bahaya. Vlad tidak bisa melihat wujudnya, dia hanya bisa mendengar suara. Vampir tahu siapa sebenarnya Vlad dan dia memanggilnya Putra Iblis. Vlad membantah kalau itu bukan namanya. Nama keluarganya adalah Dracul yang artinya naga, bukan iblis. Vampir mengejek masa lalu berdarah Vlad dan menanyainya apa yang dia rasakan saat menusuk ribuan orang. Vlad mengakui dia tidak merasakan apa-apa. Dia menjadi monster untuk menakuti musuh dan menyelamatkan banyak nyawa. Vampir kali ini merasa puas dan dia melukai leher Vlad dan mencicipi darahnya. Lalu menceritakan kutukannya, kalau dia itu dikutuk menjadi iblis di gua ini guys, tapi Vlad itu bisa menjadi penyelamatnya. Vampir menawarkan kekuatan besar lewat darahnya, tapi ada syaratnya. Kalau Vlad meminum darah manusia dalam 3 hari, dia akan menjadi vampir secara penuh dan membebaskan si vampir tua ini dan akan menjadi pionnya. Kalau dia bisa bertahan, Vlad akan kembali menjadi manusia. Karena merasa putus asa, Vlad meminum darah vampir melalui tengkorak. Lalu dia pingsan. Vlad terbangun di sungai dan melihat kulitnya terbakar oleh cincin perak di tangannya. Dia melepaskan cincin tersebut dan menaruhnya di kalung. Tiba-tiba dia sadar kalau kekuatannya, yaitu tangannya yang luka, sembuh secara instan. Dia mendengar ada suara laba-laba kecil dan binatang dari jauh. Dia bisa melihat panas makhluk hidup di hutan dan ledakan yang terdengar dari kejauhan. Vlad berlari dengan kecepatan yang luar biasa dan berubah jadi ribuan kelelawar, lalu kembali ke wujud manusia. Dia sampai di kastil Dracula yang sedang diserbu oleh pasukan Turki. Vlad menemui Mirena dan juga Ingeras lalu menghadapi rakyatnya yang ketakutan. Ketika meriam menghancurkan kastil, Vlad keluar sendirian dan menghadapi pasukan Turki. Dengan taring terbuka dan kekuatan vampirnya, dia melempar prajurit seperti daun dan merebut senjata mereka dan menebas ratusan musuh. Medan perang diselesaikan, hanya Vlad dan tumbukan mayat yang tersisa. Prajuritnya tiba, tapi tak ada lagi musuh yang tersisa. Vlad pun memerintahkan mereka tidak bertanya apa yang dia lakukan dan hanya percaya kalau dia ingin melindungi mereka. Tapi dia tahu kalau pasukan Turki yang lebih besar pasti akan datang. Dia menyuruh rakyatnya pindah ke Biara Kozia di pegunungan. Dalam perjalanan, mereka kali ini berkemah. Vlad tergoda aroma darah saat prajuritnya makan. Dia mundur ke tenda dan mencium Mirena, tapi godaan darahnya terlalu kuat. Dia akhirnya menarik diri dan lari ke hutan. Skelgium mengikutinya dan dia tahu kalau Vlad sudah menjadi vampir. Skelgium pun memotong tangannya dan menawarkan darah. Dia ingin jadi pelayan Vlad, tapi Vlad menolak dan menyuruh Skelgium menjauh. Keesokan harinya, Mehmet pun tiba di medan perang dan melihat prajuritnya ditusuk dengan tombak, seperti gaya khas Vlad di Impaler dalam membunuh musuhnya. Di kemah, Mirena menemukan Vlad meringkuk dengan cincin perak yang membakar dadanya. Dia kaget melihat bekas luka perang Vlad hilang. Vlad mengakui dia sudah menjadi monster yang berasal dari gunung demi menyelamatkan Ingeras. Dia menjelaskan kalau dia bisa menahan haus darah 2 hari lagi dan dia akan kembali menjadi manusia. Mirena takut, tapi dia tetap setia dengan Vlad dan menarik Vlad dari matahari dan dia meminta untuk melindungi rakyat di biara. Vlad akhirnya menunggu matahari terbenam, lalu dia berubah menjadi kelelawar guys. Dia mencari pasukan Mehmet. Tapi Mehmet mengirim prajurit untuk menyerang rakyat Vlad. Dmitri, prajurit setianya, itu melindungi Mirena dan Ingeras, tapi terluka parah. Saat prajurit Turki mengacungkan pedang, Vlad muncul sebagai monster dan membuat prajurit jatuh dari tebing.
Dimitri melihat wujud Vlad dan merangkak ketakutan, tapi Vlad mencoba untuk menghiburnya sampai dia wasted. Teriakan Ingeras membantu Vlad untuk menahan godaan darah Dimitri. Kali ini, rakyat sampai di biara Kozia, tapi Kazan memarahi Vlad karena meninggalkan mereka. Vlad dengan otoritasnya pun memerintahkan rakyat untuk berhenti berdoa dan siap untuk berperang, karena doa tidak akan menyelamatkan mereka, menurut si Vlad. Mehmet mendengar rumor kalau Vlad bisa menjadi monster, tapi dia yakin dia bisa mengalahkannya. Dia pun memimpin pasukan ke biara. Di biara, Lucian sadar kalau Vlad menghindari matahari. Dia mengikuti Vlad ke pandai besi dan mengacungkan pedang perak dan menawarkan untuk membunuh Vlad sebagai bentuk tebusan dosa. Vlad menolak. Lucian akhirnya merobek tenda dan menunjukkan kepada rakyat kalau kulit Vlad terbakar matahari. Rakyat di sini panik dan berteriak untuk minta membunuh Vlad. Mirena memohon mereka agar bisa mengampuni, tapi prajurit membakar tenda dengan Vlad di dalamnya. Mirena pun menarik Ingeras masuk ke biara. Sementara itu, raungan Vlad dari dalam tenda mendiamkan semua. Vlad keluar dari api dan memarahi rakyat atas pengkhianatan mereka. Vlad pun membentak mereka dan ditenangkan oleh Mirena. Kali ini, Vlad memerintahkan untuk bersiap dengan perang, lalu masuk ke gereja. Di gereja, Vlad berdoa untuk meminta bantuan kekuatan agar bisa menahan untuk tidak menjadi monster. Ingeras pun masuk dan memberikan roti untuk menghibur ayahnya. Vlad pun membagi roti tersebut dan dia bilang kalau Ingeras akan menjadi pemimpin hebat karena peduli dengan orang lain. Ingeras sadar kalau Vlad itu menjadi vampir demi melindunginya dari pasukan Turki, dan Vlad mengakui dia akan melakukannya lagi kalau itu diperlukan. Malam pun tiba. Vlad melihat pasukan Mehmet dari kejauhan. Dia khawatir tidak akan menyelesaikan perang sebelum fajar. Saat kekuatannya hilang, Mirena berjanji untuk bertarung bersamanya sampai akhir dan mengingatkan sumpah pernikahan mereka tentang cinta mereka. Mereka pun akhirnya berpelukan guys dan menghadapi musuh yang mendekat. Pasukan Turki akhirnya tiba, tapi Vlad melihat kelelawar berterbangan ke menara biara. Dia sadar dia bisa mengendalikan mereka. Ribuan kelelawar pun berkumpul atas perintahnya, dan saat dia melihat Mehmet di antara pasukan, Vlad mengirim kelelawar menyerang. Kelelawar menghantam prajurit, menabrak mereka, dan menggigitnya. Vlad dalam wujud manusia memimpin serangan dan melempar Mehmet dari kuda, tapi dia sadar kalau itu adalah penipuan dan itu bukan Mehmet yang asli. Ketika Vlad sedang sibuk, sekelompok prajurit Turki menyelinap ke biara dan menggunakan serangan depan sebagai pengalih. 3 prajurit mencapai kamar Mirena yang membuat Mirena dan Ingeras pun lari ke menara. Mereka akhirnya terpojok. Seorang prajurit memukul Mirena dan membuat dia tergelincir dari tepi menara. Vlad mendengar jeritan Mirena dan berubah menjadi kelelawar, serta buru-buru menuju ke menara. Dia melempar prajurit terakhir, tapi Mirena jatuh sebelum dia menangkapnya. Mehmet merebut Ingeras dan membawanya ke kuda. Vlad kali ini memeluk Mirena yang membuka mata saat matahari terbit. Dia menyadari kekuatan Vlad akan hilang. Mirena meminta dia minum darahnya untuk jadi vampir secara penuh dan menyelamatkan Ingeras. Vlad menolak dan tidak mau mengambil nyawa istrinya, tapi Mirena tahu dia sedang sekarat guys. Namun dia memohon demi anak mereka agar bisa selamat. Dengan rasa duka dan kebenciannya, Vlad menancapkan taring dan meminum darah Mirena. Akhirnya, dia menjadi vampir secara penuh dan membebaskan vampir tua dari gua. Vlad kembali ke biara dan menemukan satu prajurit masih hidup. Dia memaksanya untuk meminum darahnya untuk bisa menjadi vampir. Dia mengubah beberapa prajurit lain menjadi pasukan vampir kecil, lalu menggunakan baju zirah naga lamanya. Saat mengubur Mirena, Vlad bersumpah untuk menyelamatkan Ingeras. Di kamp Turki, pertarungan pun terjadi. Vlad dan pasukan vampirnya tiba dan menyerang dengan rasa dendam. Kazan kini menjadi vampir dan menangkap Jenderal Mehmet, serta meminum darahnya. Ada yang mencoba untuk menyerang Vlad, tapi dia akhirnya mengarahkannya ke tiang bendera dan membiarkan vampir wanita memakannya. Vlad pun masuk ke tenda Sultan dan menemui Mehmet yang kini berdiri di atas koin perak dengan pedang perak. Ingeras di situ terikat dan menyaksikan ayahnya melawan Mehmet. Perak tersebut melemahkan Vlad dan membuatnya tersungkur. Mehmet mengejeknya dan membuka karung koin perak yang menghujani Vlad dan akhirnya mendorongnya ke lantai. Ingeras berusaha untuk keluar dari ikatan tersebut dan memohon nyawa ayahnya.
Mehmet mengambil kayu yang patah untuk menikam jantung Vlad, tapi Vlad menahannya. Dia akhirnya berubah menjadi kelelawar, lalu kembali menikam Mehmet. Dan kali ini dia bilang kalau dia adalah Dracula, putra iblis. Dan akhirnya dia pun menggigit leher si Sultan. Kemenangan berhasil terjadi dan tamat. Film ini gak sesuai dengan sejarah guys, tapi actionnya bagus sih sebenarnya.